Kecurangan itu di mana sebetulnya? Ada kecurangan kuantitatif, ada kecurangan kualitatif. Saya bicara soal kecurangan kualitatif yang dimulai dari Mahkamah Konstitusi. Kan standarnya di situ kita. Jadi yang kita bicarakan tadi adalah soal dirty vote. Di belakang dirty vote ada dirty hand yang dituduhkan pada KPU itu. Dia adalah dirty hand. Dirty hand siapa? Dirty hand dari dirty mind. Kan begitu kan? Siapa itu dirty mind? Ya pasti dia mastermind. Sekarang kita tanya, siapa itu mastermind? Tanya pada Jim Lee. Saya terangin. Jim Lee bilang, Ketua Mahkamah Konstitusi mengizinkan dirinya diintervensi oleh pihak luar. Itu yang disebut sebagai pelanggaran etis. Dan dihukum Ketua Mahkamah Konstitusi berdasarkan prinsip tadi. Jim Lee nggak pernah sebut siapa pihak luar itu. Sekarang yurisdik saya bekerja itu, metodologi yurisdik saya bekerja. Kalau begitu Ketua Mahkamah Konstitusi diintervensi oleh Sujiwo Tejo, nggak mungkin. Diintervensi oleh Babe Haikal, nggak mungkin. Apalagi oleh Kodari, mungkin nggak mungkin. Konsultan itu ya, bahkan konsultan nggak diperlukan untuk mengintervensi Mahkamah Konstitusi. Berarti Mahkamah Konstitusi diintervensi oleh Ketua BEM UI, nggak mungkin juga. Diintervensi oleh tukang bakso di depan Mahkamah Konstitusi, nggak mungkin juga. Karena Ilyas nggak ada. Yang bisa mengintervensi Mahkamah Konstitusi adalah seseorang di atas Mahkamah Konstitusi. Powernya mesti berlebih. Nah, power Jokowi itu bukan saja berlebih, tetapi membanjiri Mahkamah Konstitusi. Karena dia punya power sebagai presiden, yang punya hak untuk menentukan hakim-hakim MK, kan ada yang jatah presiden kan, dan dia punya power sebagai atasan moral dari Ketua Mahkamah Konstitusi. Saya bayangkan, oke, saya pakai imajinasi sebagai hal yang biasa dalam metodologi itu. Yurisdik artinya peralatan yang mesti kita pakai sebelum ada peralatan yang diresmikan oleh ilmu pengetahuan tuh. Ya pakai yurisdik itu. Kalian yuk belajar saya belajar di 5 fakultas. Saya belajar pertama fakultas teknik, belajar kedua jurusan hubungan internasional, belajar ketiga hukum, belajar keempat ekonomi, belajar kelima filosofi itu. Oke, benar. Tapi dari 5 itu 4 DO, maksudnya fakultasnya saya DO-in karena saya udah anggap pinter tuh. Saya terangin dulu ya. Oke, saya belajar statistik teknik, statistik matematik. Lalu saya belajar statistik sosial. Kemudian saya belajar statistik dalam filosofi namanya heuristik. Hermeneutic of suspicion itu. Oke, jadi saya mencurigai memang itu adalah hal yang sifatnya metodologis itu, dipertanggungjawabkan dalam epistemologi. Saya terangkan dulu ya. Tadi saya sampai pada who is the mastermind. Jim Lee nggak mau sebut namanya tuh. Satu waktu Jim Lee akan dipanggil oleh pengadilan. Siapa yang Anda sebut? Yang Anda maksud dengan yang mengatur, yang memungkinkan terjadinya perubahan di dalam cara berpikir Mahkamah Konstitusi melalui dugaan epistemik dari Haikal. Siapa kira-kira mastermind? Saya jawab ya. Yes. Nama, sebut nama. Sebelum nama saya mau jelasin dulu dong. Oke. Supaya Bang Rocky lengkap referensinya. Oke. Bang Rocky menyebutkan nama Jim Lee, Profesor Jim Lee Asidiki. Yes. Bang Rocky nggak tahu bahwa Pak Jim Lee Asidiki sudah menyampaikan dengan jelas setelah itu ada